كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 1 Sya'ban atau 30 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali kitab Syarh Ushulul Iman, penjelasan mendasar rukun iman yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada hari ini kita memulai membahas rukun yang baru, yaitu rukun yang kelima dari rukun iman. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-imanu bil yawmil akhir. Al-yawmul akhiru yawmul qiyamah alladhi yub'atsu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Wa summiya bidzalik li'annahu la yawma ba'dah, haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan untuk perhitungan amal dan diberi balasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya, di mana para penghuni surga tetap tinggal di tempat-tempat tinggal mereka, dan penghuni neraka juga tetap tinggal di tempat-tempat mereka. Poin yang pertama yang kita bahas adalah yaitu nama-nama dari hari akhir. Nama-nama dari hari akhir. Hari akhir mempunyai berbagai macam nama. Sebelumnya, nama hari akhir disebutkan oleh para ulama kenapa dia disebut dengan hari akhir. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala tadi mengatakan bahwa summiya akhiran li'annahu akhiru ayyamid dunya wa li'annahu akhirul azminah al-muhdatsah. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim mengatakan
dinamakan hari akhir karena dia adalah hari paling terakhir dari hari-hari dunia. Setelah itu tidak ada hari lagi. Ini patut digarisbawahi. Dinamakan hari akhir karena dia adalah hari paling terakhir dari hari-hari dunia. Dan juga dinamakan hari akhir karena dia adalah kejadian yang paling terakhir di dalam dunia. Nah, setelah itu tidak ada dunia. Dia adalah kejadian yang paling terakhir di dalam dunia. Kemudian di sana ada berbagai macam nama dari hari akhir. Ada sekitar, lumayan banyak ini, ada sekitar 23 nama untuk hari akhir. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Kenapa dinamai hari kiamat? Ada 3 sebab. Yang pertama, qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Karena qiyam, berdirinya, bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 5 sampai 6. Liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Untuk hari yang agung, yaitu hari, pada hari itu manusia yaqum, qiyam, bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, kenapa dinamakan hari kiamat? Qiyamul ashhad alladzina yashhaduna lirrusuli wa 'alal umam. Yaitu dibangkitkannya saksi-saksi. Dibangkitkannya saksi-saksi, baik itu para rasul ataupun saksi-saksi untuk umat manusia. Apa saja yang menjadi saksi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, dan pada hari dibangkitkan saksi-saksi. Kata-kata hari kiamat artinya hari kebangkitan, yaitu hari berdiri. Maka para saksi diberdirikan nanti di hari kiamat. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah qiyamul adl. Tegaknya, berdirinya keadilan di hari kiamat. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Yang menunjukkan bahwa kenapa disebut dengan hari kiamat? Qiyamul adl, tegaknya keadilan, berdirinya keadilan di hari kiamat. Kemudian disebut juga Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran
surat Ar-Rum ayat 56. Fahadha yaumul ba'ts. Maka ini adalah hari kebangkitan. Kenapa disebut yaumul ba'ts? Ba'ain fa. Yaumul ba'ts. Karena yaumu yub'atsun nas min quburihim. Karena itu adalah dibangkitkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka. Maka disebut dengan yaumul ba'ts. Disebut juga dengan, ini nama-nama yang saya pilih yang terkenal dulu ya, yang biasa kita dengar. Yaumul hisab. Disebut juga dengan yaumul hisab. Yaitu Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 27, wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari hisab. Kenapa dinamakan hari hisab? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anna al-bariya subhanahu yu'addidu 'ala al-khalqi a'malahum min ihsanin wa isa'ah wa yu'addidu 'alaihim ni'amah thumma yuqabilu al-ba'dha bil-ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menghitung amalan-amalan hamba, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghitung nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada hamba. Kemudian Allah bandingkan antara satu dengan yang lain. Disebut dengan yaumul hisab. Kemudian juga disebut dengan yaumuddin. Hari kiamat disebut juga dengan yaumuddin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, Raja di hari agama. Surat Al-Fatihah ayat 4. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri yaumuddin yaumu hisabil khalaiq, yaitu hari hisab, hari perhitungan. Makanya kalau antum baca buku terjemahan bahasa Arab, terjemahan Al-Quran, itu akan dapati raja hari pembalasan atau raja hari perhitungan. Karena ad-din di sini maksudnya adalah yaitu amalan yang akan dihisab, yang akan dihitung. Nah, ini nama lain dari hari akhir. Nama lain dari hari akhir juga yang sering kita dengar adalah as-sa'ah. As-sa'ah. Dalam surat Thaha ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya as-sa'ah akan datang. Ya, akan datang. Hampir saja aku menyembunyikannya agar setiap nyawa diberikan ganjaran dengan apa yang dia telah perbuat. Ini arti as-sa'ah. Kemudian nama lain juga yang biasa kita dengar adalah apa? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 1, Hal ataka al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah? Al-ghashiyah kenapa dinamakan hari akhir dengan ghashiyah? Li'annaha taghsha kullu syai'in bi ahwaliha. Karena segala sesuatu akan hancur ataupun akan tidak teratur akibat kedatangan hari kiamat. Nah, dan masih banyak yang lain yang sudah ditulis. Berapa? Ada berapa?
Ada 6 ya. Ada 23 sebenarnya ya. Tidak terlalu signifikan kita sebutkan. Kemudian juga yang patut diperhatikan adalah yaitu makna beriman kepada hari akhir. Apa makna beriman kepada hari akhir? Tadi disebutkan di dalam kitab kita, penulis mengatakan bahwa makna beriman kepada hari akhir adalah hari kiamat di mana manusia akan dibangkitkan untuk perhitungan amal dan diberi balasan. Nah, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, ini saya menambahkan agar lebih jelas, bahwa disebutkan oleh para ulama di antaranya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Ini ulama Islam Muhammad bin Nasr beliau terkenal memiliki kitab Ta'zim Qadris Salah. Ini ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 906 Hijriah. Beliau berkata tentang hari kiamat. Amma qawluhu wal yaumil akhir. Hari akhir maksudnya adalah an tu'mina bil ba'thi ba'dal maut wal hisabi wal mizan wal thawabi wal iqab wal jannati wan nar wa bi kulli ma wasafa Allah bihi yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan beriman, makna beriman kepada hari akhir adalah mengimani tentang hari kebangkitan setelah kematian, hisab, timbangan, pahala atau siksa, surga atau neraka. Nah, 5 poin ini. Dan setiap apa saja yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Itu makna beriman kepada hari akhir. Mengimani tentang hari kebangkitan setelah kematian, hisab, timbangan, siksa atau pahala, kemudian surga atau neraka. Dan setiap apa saja yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Beriman kepada hari akhir meliputi 3 perkara. Al-awwal al-imanu bil ba'ts, wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafkhah ats-tsaniyah. Fa yaqumu an-nasu li rabbil alamin hufatan ghayra munta'ilin wa 'uratan ghayra mustatirin ghurlan ghayra mukhtatinin. Qala Allah Ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Wal ba'tsu haqqun thabitun dalla 'alaihi al-kitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Baik. Beriman yang pertama adalah beriman adanya kebangkitan, yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati ketika sangkakala yang kedua ditiupkan. Maka manusia akan bangkit menghadap Tuhan semesta alam dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak menutup diri dengan pakaian, serta tidak dikhitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami melaksanakannya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Kebangkitan kembali merupakan suatu yang hak, yang telah jelas kebenarannya
yang ditunjuki oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kemudian setelah itu sesungguhnya kalian pasti mati. Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian pada hari kiamat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimun ala thubutihi wa huwa muqtadha al-hikmah haitsu taqtadi an yaj'ala Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqah ma'adan yujazihim fihi ala ma shara'ahu lahum fima bu'itha bihi rusuluh. Qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Dan kaum muslimin sepakat bahwa hal itu pasti terjadi, dan ini merupakan konsekuensi dari hikmah di mana Allah berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi khalifah ini sebuah tempat kembali di mana Allah akan memberi balasan atas apa yang Allah bebankan kepada mereka melalui lisan para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa ada maksud dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah penjelasan penulis tentang kalau ada orang mengaku beriman kepada hari akhir, maka berarti dia harus meyakini adanya hari kebangkitan. Karena beriman kepada hari akhir, salah satu kandungannya adalah beriman kepada hari kebangkitan. Nah, baru kemudian tadi penulis membawakan dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma'. Ya. Nah, kita ingin membahas ini lebih dalam lagi tentang hari kebangkitan ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin membicarakan tentang sebelum terjadi kebangkitan. Apa? Tebak, sebelum terjadi kebangkitan. Tiupan sangkakala. Baik. Kita ingin bahas dulu tentang tiupan sangkakala, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada tiupan sangkakala. Surat An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiupkan sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka fazi'a itu terkejut. Siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhilin, dan seluruhnya mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa dimulainya hari kiamat dengan tiupan sangkakala. Surat An-Naml ayat 87. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 68. Thumma wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah.
Kemudian ditiupkan sangkakala. Apa itu sangkakala? Qarnun 'azim la ya'lamu 'azamatahu illa khaliquh. Yaitu tanduk yang besar, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sangkakala atau as-sur bahasa Arabnya. Tidak, dia adalah tanduk besar, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan itu, yang terjadi adalah sa'iq man fis samawati. Ada yang mengatakan sa'iq ini siapa yang ada di langit, siapa yang di bumi, sa'iq. Sa'iq di sini ada yang mengatakan ghasyi, yaitu pingsan. Ada yang mengatakan dia mati. Mati seluruhnya. Itu ada dua pendapat. Saat tiupan sangkakala pertama, ada yang mengatakan dia pingsan yang masih hidup pada saat itu, ada yang mengatakan dia mati. Dalil juga yang ketiga adalah surat Al-Haqqah ayat 13. Fa idza nufiqa fis-sur nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah. Jika ditiupkan sangkakala pada tiupan yang pertama, satu kali tiupan, maka pada saat itu terangkatlah bumi dan gunung, kemudian diluluh lantakkan sekaligus. Pemandangan yang mengerikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu dalil dan banyak dalil dari Al-Quran, sampai 9 dalil di sini. Di antaranya yang keempat, surat Yasin ayat 51. Wa nufiqa fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala, maka ternyata mereka dari kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga ini luar biasa, surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Jika sudah dibangkitkan hari kiamat, maka tidak ada nasab di antara mereka. Maksudnya tidak ada hubungan lagi, sudah sendiri-sendiri. Wala yatasaalun, dan mereka tidak bertanya-tanya. Tanya-tanya tentang kenapa ini, kenapa ini, semuanya bingung. Ini adalah tiupan sangkakala yang pertama, dan itu dalil dari Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang pertama adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da an-nafkhatil akhirah. Fa idza ana bi Musa muta'alliqun bil 'arsy fala adri akadzalika kana am ba'da an-nafkhah. Sesungguhnya aku yang pertama kali mengangkat kepalaku setelah tiupan yang terakhir. Nah, nanti ada penjelasan kapan tiupan yang terakhir tersebut. Yang jelas Nabi Muhammad SAW setelah tiupan yang terakhir bangkit yang paling pertama mengangkat kepalanya. Ternyata aku lihat Nabi Musa alaihissalam, beliau ada di arsy. Maka aku tidak tahu apakah beliau ada di situ sebelum tiupan pertama atau setelah tiupan pertama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, ini dalil menunjukkan bahwa adanya tiupan. Baik. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tufaddilu baina anbiya'illah." Jangan kalian utamakan di antara nabi-nabi Allah. Fa innahu yunfakhu fis-sur. Sesungguhnya akan ditiupkan sangkakala. Fa yus'aqu man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Lalu mati atau pingsan sesuai dengan tafsiran tadi
siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Nah, kemudian ditiupkan satu kali lagi. Berarti di situ ada berapa? 2 tiupan. Ya. Nah, itu tadi dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sangkakala ini bagaimana bentuknya? Ini ada hadisnya, yaitu hadisnya adalah riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh A'rabi, orang pedalaman Arab. Kemudian berkata, "Mas-sur, apa itu sur?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qarnun yunfakhu fi." Yang artinya tanduk yang ditiup padanya. Nah, kalau ingin berbicara tentang sangkakala, bagaimana bentuknya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW saja. Qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiupkan padanya. Nah, itu tadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang adanya sangkakala. Adapun dari ijma', maka para ulama berijma', di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau menyebutkan ijma', ajma'u ala anna azab al-qabr haq. Para ulama berijma' bahwa siksa kubur itu benar adanya. Wa ala annahu yunfakhu fis suri qabla yaumil qiyamah, dan bahwa akan ditiupkan sangkakala sebelum dibangkitkan hari kiamat. Yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kemudian matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian para ulama juga berijma' ditiupkan kembali kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ternyata mereka bangun saling melihat satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pembicaraan selanjutnya tentang an-nafkhu fis-sur, yaitu tiupan. Berapa kali ditiup? Nah, ini lebih dalam lagi. Berapa kali ditiup? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di antara para ulama ada yang menguatkan pendapat bahwa tiupan 2 kali. Nafkhatus sa'iq wa nafkhatul ba'ts. Yang artinya tiupan yang pertama untuk mewafatkan seluruh makhluk, dan tiupan yang kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk. Sebagian ulama berpendapat demikian, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Bas rahimahullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, mereka berpendapat bahwa tiupan cuma ada 2. Ada yang berpendapat tiupan ada 4. Nah, kapan ini? 2 sebelum hari kiamat, 2 saat hari kiamat. 2 sebelum hari kiamat dan 2 saat hari kiamat. 2 sebelum hari kiamat, tiupan pertama untuk yang mati, kematian seluruhnya. Tiupan yang kedua untuk kebangkitan, dan ini disebutkan dalam surat Yasin. Kemudian 2 pada hari kiamat, yaitu tiupan pertama untuk kematian, kemudian tiupan yang kedua untuk kebangkitan mereka di dalam dari kematian tadi. Jadi ada 4. Tiupan pertama adalah dari hidup untuk mati. Tiupan yang kedua adalah dari hari kebangkitan, dari kuburnya. Itu sebelum hari kiamat. Nah, yang kedua ini
3 dan 4 saat hari kiamatnya. Saat hari kiamat. Nah, ini disebutkan pendapat ini oleh para ulama sebagian, di antaranya yaitu Al-Biqai rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu Ibnu Hazm rahimahullah dan yang lain-lain. Yang jelas, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kita kuatkan adalah 2 tiupan saja. Ya, 2 tiupan saja. Sebagaimana di dalam surat wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 51. Surat Yasin ayat 51. Itu pendapat yang kita kuatkan. Berarti berapa tiupan yang kita kuatkan? 2. Saat sebelum kiamat, tiupan pertama, kemudian setelah itu mati seluruhnya. Kemudian ditiupkan lagi, kemudian dibangkitkan di hari kiamat. Nah. Sekarang siapa yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, kemudian Imam Abu Nuaim dan Abu Syekh, dan disahihkan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarfa sahibis sur mudh wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwa al-'arsy makhafata an yu'mara qabla an yartadda ilaihi turfu ka'anna 'ainaihi kawkabani durriyan." Sesungguhnya ujung mata peniup sangkakala semenjak diberi tugas senantiasa bersedia dan senantiasa siap-siap melihat kepada arsy, karena takut diperintahkan sebelum matanya berkedip, seakan-akan kedua matanya kaukaban durriyan, yaitu bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, sebagian ulama menukilkan ijma' bahwa malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala namanya adalah Israfil. Namanya adalah Israfil. Ini berdasarkan ijma'. Tapi tidak ada dalil hadis sahih yang menunjukkan akan hal itu. Nah, itu ingat baik-baik. Sebagian ulama menukilkan ijma' bahwa malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala adalah namanya Israfil. Ya, tapi tidak ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa malaikat peniup sangkakala namanya Israfil. Hanya disebutkan bahwa ada yang meniup, tapi tidak disebutkan namanya. Di antara yang menukil ijma' adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umul Akhirah. Qala ulama'una, para ulama kita berkata, wal umamu mujmi'una ala anna alladhi yanfukhu fi as-sur Israfil alaihissalam. Bahwa umat Islam bersepakat bahwa yang meniup di sangkakala adalah Israfil alaihissalam. Jadi kalau ditanya apa dalilnya bahwa peniup sangkakala namanya Israfil, maka dalilnya apa? Nukilan ijma' dari para ulama. Apakah hadisnya ada? Tidak ada yang sahih. Apakah ada Al-Qur'annya? Tidak ada yang sahih. Yang ada penyebutan bahwa ada malaikat yang ditugasi, tapi penyebutan namanya belum ada.
Nah, kalau sudah kita pelajari tentang peniupan tentang sangkakala, ada perkara menarik yang juga patut diperhatikan, yaitu berapa lama antara peniupan yang pertama dengan peniupan yang kedua. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh sebagian ulama bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Antara dua tiupan tadi sekitar 40. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang 40, apa maknanya? Apakah 40 tahun? Apakah 40 bulan? Atau apakah 40 hari? Maka beliau enggan untuk menjawab. Ya, beliau enggan untuk menjawab. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mempunyai kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah. Dan riwayat-riwayat lemah ini kalau digabungkan, ya, akan menuju kepada pendapat yang dimaksud adalah 40 tahun. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 40 Jumat. 40 Jumat berarti berapa bulan? 10 bulan. Ya, ada yang mengatakan 40 bulan, 40 tahun, yang mengatakan 40 Jumat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama sekelas Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Al-Alusi, Ibnu Al-Jauzi, seluruhnya bersepakat dan condong kepada pendapat bahwa antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua adalah 40 tahun. Jadi kebanyakan para ulama seperti itu. Tapi belum ada dalil yang kuat menunjukkan bahwa dia 40 tahun. Tidak ada. Cuma 40 saja bahasanya di dalam hadis sahih. Baik, sekarang kita membahas tentang hari kebangkitan. Karena kita katakan tadi termasuk kandungan orang yang beriman kepada hari akhir adalah mengimani hari ba'ats, hari kebangkitan. Ba'ats, ba'ain sa, ba'ats. Ya, hari kebangkitan. Baik. Sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah, apa arti terminologi syar'i tentang pengertian ba'ats, pengertian kebangkitan? Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Quran Al-Azim mengatakan, huwal ma'ad wal qiyam wa qiyamul arwah wal ajsad yaumal qiyamah. Ma'ad artinya kembali, kembalikan badan dan bangkitnya ruh-ruh dan jasad pada hari kiamat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan bahasa mudahnya adalah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Beliau mengatakan Ihya'ul amwat yaumil qiyamah. Hari ba'ats adalah penghidupan orang mati pada hari kiamat. Menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Itu hari ba'ats. Itu pengertian dari ba'ats, ya. Baik. Ada lagi istilah yaitu an-nusyur. Kalau tadi al-ba'ts, ada istilah an-nusyur dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya.
Ini disebutkan oleh Al-Quran. Dan ini disebutkan juga kalau kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa itu nusyur? Nusyur disebutkan oleh para ulama adalah intisyarun nas min quburihim ilal mauqif lil hisabi wal jaza'. Tersebarnya manusia ya dari kuburan mereka. Jadi kalau ba'ats itu bangkit, setelah bangkit kan diam. Nah, nusyur dari kuburan mereka tersebar. Kemana perginya? Ke lapangan untuk hisab dan jaza. Lapangan maksudnya padang. Makanya disebut dengan padang mahsyar, padang perkumpulan. Ya, padang mahsyar. Dan itu bedanya al-ba'tsu dengan an-nusyur. An-nusyur. Al-ba'tsu bangkitnya orang dari kuburan, bangkitnya orang yang mati dari kuburan. Subhanallah. Itu bisa bayangkan kuburan ada orang bangkit gimana? Ya. Bagaimana itu? Tapi bagi Allah itu mudah. Mudahnya dari sisi mana? Lawang yang asalnya tidak ada kemudian ada, itu aja bisa. Apalagi yang mengembalikan dari yang ada. Makanya Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai penciptaan, maka sangat mudah bagi kami untuk mengulangi penciptaan. Sangat mudah bagi kami untuk mengulangi penciptaan. Nah, apa bedanya tadi ba'ats dengan nusyur? Kalau ba'ats kebangkitan. Kalau nusyur menyebar menuju padang mahsyar. Itu namanya nusyur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nusyur dalam surat Abasa ayat 22. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya, kemudian jika Allah menghendaki, maka Allah akan ansyarah, yaitu menyebarkan manusia yang terbangkit dari kubur tersebut untuk menuju kepada padang mahsyar. Nah, ada lagi ma'ad. Tadi kita katakan ma'ad ya. Ini masih berkaitan dengan ba'ats. Ma'ad itu apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ad pengertiannya adalah pengembalian manusia dari mati ke kehidupan. Pengembalian manusia dari mati ke kehidupan. Makanya kalau kita berdoa ada zikir pagi, ada doa yang kita baca, dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma aslih sya'ni kullah, wa aslih li akhirati fiha allati fiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fiqhil khair, waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ash. Ya Allah, perbaiki untukku duniaku yang di dalamnya aku hidup, ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah kehidupan akhiratku yang di dalamnya aku ma'adi, dikembalikan dari mati kembali ke hidup. Ma'adi adalah tempat dikembalikan. Ma'ad. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan dan kita baca dari dalil-dalil tentang ba'ats dari Al-Qur'an. Ya, di antaranya penulis mengatakan surat Al-Mu'minun ayat 15. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 15. Saya tambahkan beberapa dalil dari Al-Qur'an, yaitu
Dan dalil ini penting karena sebagian orang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Makanya mereka menolak tentang hari kiamat. Ya. Sekarang kita ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup membangkitkan manusia yang sudah mati. Ini dalil susah untuk dipercaya ya. Kenapa? Karena mereka yang percaya kepada materi, mereka akan mengatakan bahwa tidak mungkin Allah sanggup untuk membangunkan orang yang sudah mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mempunyai beberapa cara untuk menetapkan bahwa hari kebangkitan itu ada. Ya, Al-Qur'an mempunyai beberapa cara untuk menetapkan bahwa Al-Qur'an itu ada, bahwa hari kebangkitan itu ada. Cara yang pertama, al-iqsam ala wuqu'il ba'ts. Allah bersumpah pasti terjadi hari kebangkitan. Nah, yang jadi masalah ini ada sebagian orang meskipun Allah yang bersumpah dia tidak percaya kalau itu ada hari kebangkitan. Tapi kita orang beriman sebagai penguat iman kita bahwa hari kebangkitan itu ada. Salah satu cara Al-Quran untuk menunjukkan hari kebangkitan itu adalah dengan sumpah akan terjadinya hari kebangkitan. Allah berfirman dengan sumpah akan terjadinya hari kebangkitan. Dalilnya surat Yunus ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Mereka orang-orang musyrik Quraisy bertanya, apakah benar adanya hari kebangkitan? Memang susah diterima para ikhwan. Kita kalau nggak beriman mungkin susah menerima juga adanya hari kebangkitan. Ya, alhamdulillah Allah memberikan hidayah petunjuk kepada qalbu kita. Ya, karena menurut logika kita orang yang mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Susah diterima. Makanya mereka bertanya, mereka meminta kabar atau meminta ilmu informasi. Apakah benar hari kebangkitan itu? Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "I wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin." Yang artinya, katakan wahai Muhammad SAW, iya, demi Rabbku, yaitu sumpah. Demi Rabbku, ini sumpah. Sesungguhnya hari kebangkitan itu benar adanya. Ya, ini para ikhwan. Jadi cara Al-Quran yang pertama adalah dengan bersumpah bahwa Al-Quran itu benar ada, bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Dalil yang kedua tentang sumpah, surat Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan orang-orang kafir mengatakan tidak akan ada hari kiamat, tidak akan ada saat hari kiamat. Maka katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tina as-sa'ah. Benar-benar, sebelumnya, bala, iya, pasti akan datang. Wa rabbi, demi Allah, ini sumpah lagi. Ta'tiyannakum 'alimul ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ardi wala asghar min dzalik. Sungguh Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah walau seberat zarrah di langit dan di bumi. Tidak ada yang lebih kecil, yang lebih besar kecuali Allah mengetahuinya. Semuanya tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Demi Allah pasti akan datang kepada kalian al-ba'ts tersebut. Nah, cara yang kedua, Al-Quran dengan cara yang kedua ini menetapkan adanya hari ba'ts, yaitu Al-Quran memperingatkan tentang penciptaan manusia dan makhluk yang pertama. Maka jika tercipta makhluk yang pertama dengan kuasa Allah, maka yang kedua juga tidak mustahil. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, bahwa ketika Allah sanggup menciptakan
manusia dari yang tidak ada menjadi ada, Adam Allah ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka begitu juga Allah sanggup mudah, bahkan lebih mudah menciptakan manusia, membangkitkan manusia dari kematiannya. Paham ini caranya, cara berpikirnya gitu ya. Nah, apa dalilnya para ikhwan dirahmati oleh Allah? Surat Al-Isra ayat 49 sampai 52. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan inna lamab'utsun khalqan jadidan. Mereka mengatakan, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, kami sudah menjadi makanan ulat-ulat, apakah kami akan benar-benar bisa dibangkitkan menjadi manusia yang baru? Nah, ini mereka susah untuk menerima ini. Ya. Maka para ikhwan, selama di dalam qalbu antum enggak ada perasaan mempertanyakan tentang mungkinkah hari kiamat ada, mungkinkah hari kebangkitan ada, itu berarti apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bahkan yang kadang menolak orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Maka qul, katakan wahai Muhammad, kunu hijarah aw hadida wa khalqan mimma yakunu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna. Lalu Allah berkata, katakan wahai Muhammad, jadilah kamu batu, besi atau makhluk yang akan membesar pada tubuh-tubuh, pada qalbu kalian. Lalu mereka mengatakan, man yu'iduna. Siapa yang bisa mengembalikan kami kalau sudah jadi kami tulang, kami sudah jadi tulang, kami sudah jadi bercampur dengan tanah, siapa yang bisa mengembalikan? Allah berfirman, qulil ladzi fatarakum awwal marrah. Katakan wahai Muhammad, yang bisa mengembalikan kalian, yang menciptakan kalian pertama kali. Penciptaan pertama lebih sulit daripada penciptaan kedua atau bagaimana? Mana yang lebih sulit? Pertama. Anda yang kedua tinggal ngulang saja. Begitu cara Al-Quran membantah orang-orang yang tidak percaya terhadap hari ba'ats, yaitu memperingatkan tentang penciptaan pertama. Yang ketiga, memperingatkan tentang tumbuhnya tumbuhan di atas muka bumi. Begitulah nanti tumbuhnya mayit dari dalam kuburnya. Tumbuhnya tumbuhan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Fussilat ayat 39, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Termasuk tanda-tanda kuasa Allah adalah engkau melihat bumi itu khashi'ah, diam. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', kalau kami turunkan hujan atasnya, ihtazzat wa rabat, dia bergerak kemudian tumbuh. Innal ladzi ahyaha, yang menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, la muhyil mauta, sungguh bisa menghidupkan ke orang-orang yang mati. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 39. Sudah berapa cara Al-Quran? 3. Cara Al-Quran 3 untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengetahuan bagi yang menolak tentang hari kebangkitan, bahwa hari kebangkitan itu kamu bisa imani dengan cara lihat penciptaan langit dan bumi ini yang sedemikian rupa, sedemikian indahnya, sedemikian teraturnya,
mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Ini cara yang keempat, yaitu memperingatkan tentang hari kebangkitan dengan cara melihat kepada penciptaan langit dan bumi. Melihat kepada penciptaan langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau, apakah kalian tidak melihat? Apakah ia tidak melihat? Annallaha alladzi khalaqas samawati wal ardh wa lam yahya bi khalqihinna biqadir ala an yuhyiya al-mauta. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak lelah di dalam penciptaannya, dialah Allah yang sanggup untuk menghidupkan yang mati? Tentu sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini cara yang keempat, ya, cara yang keempat. Cara yang kelima adalah Allah mengabarkan tentang kejadian-kejadian di atas muka bumi ini berupa pembangkitan manusia, walaupun bukan dari mati, tapi dari tidur. Tapi tidurnya lama. Seperti kisah apa? Ashabul Kahfi. Itu kisah pertama, ya. Kemudian juga kisah seorang yang lewat di sebuah desa dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Dia mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha?" Mana mungkin Allah bisa menghidupkan yang mati setelah setelah kematiannya? Tidak mungkin. Jadi orang ini lewat, kemudian dia melihat bahwa ada sebuah desa, sebuah daerah, semua penduduknya mati, jadi kota mati. Maka dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu mauta?" Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang mati-mati ini semua? Ya. Maka para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman setelah itu, "Kam labith?" Berapa engkau tinggal? Orang itu menjawab, "Labithu yawman aw ba'da yawm." Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Lalu setelah itu Allah bangunkan. Lalu Allah tanya orang ini, berapa lama engkau tidur? Kemudian orang ini menjawab, sehari atau 2 hari kayaknya. Maka Allah mengatakan, engkau sudah tidur selama 100 tahun. Lihat kepada makananmu, minumanmu tidak berubah. Begitulah Allah akan membangkitkan manusia. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah SWT. Siapa lagi? Kisah siapa lagi yang bisa dibangkitkan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim juga. Ya, semuanya banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan orang yang tidur lama. Ini menunjukkan bahwa Allah juga sanggup untuk membangkitkan hari kiamat dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Banyak dalilnya para ikhwan. Ya. Dan subhanallah, Rasul Allah sudah mengabarkan bahwa akan ada manusia-manusia yang memang mendustakan hari kebangkitan. Jadi kalau kita sudah belajar seperti ini, kita nggak akan heran, oh memang ada orang yang mendustakan hari kebangkitan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk darinya. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah berfirman," hadis qudsi, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidak pantas untuknya untuk mendustakan aku. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik.
anak Adam mencela aku padahal tidak pantas untuknya melakukan hal tersebut. Fa amma takdzibuhu iyyai, adapun dia mendustakan aku adalah lam yu'idani kama bada'ani. Ketika seorang hamba mengatakan Allah tidak akan bisa mengembalikan aku sebagaimana aku dari awalnya. Nah, ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada yang mendustakan. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Para ulama berijma atas kufri man ankara al-ba'ts yaumil qiyamah. Kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat. Nah, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama yang meragukan atau mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat, maka dia kafir dengan ijma' para ulama. Di antara dalilnya adalah perkataan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fasl Bainal Mihal wal Bihal. Beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahli al-qiblah ala tanabudi firaqihim ala al-qawl bil ba'thi fil qiyamah wa ala takfir man ankara dzalik. Para ulama kaum muslimin yang menghadap kiblat bahwa kafir orang yang mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala bahwa siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia kafir. Dan banyak yang menukilkan di antaranya Imam Ibn Abdul Bar, kemudian Imam Ibn Taimiyah, Fadilat Syekh Sa'di yang menunjukkan bahwa siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia kafir. Nah, alhamdulillah cukup itu tambahan-tambahan yang bisa saya tambahkan dari beberapa tambahan. Ya. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak ada yang bertanya langsung tentang hari kiamat, tentang yang sudah kita pelajari. Berarti hari ini adalah makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, nama-nama hari akhir dengan sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah kandungan beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani hari kebangkitan. Kemudian kita sudah bahas beberapa poin. Di antaranya sebelum kebangkitan ada namanya an-nafkhu fis-sur, meniup pada sangkakala. Kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, tambahan dari apa yang ada dalam kitab tentang hari kebangkitan. Baik itu dalil dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada perbedaan antara al-ba'tsu, an-nusyuru, al-ma'adu. Al-ba'tsu hari kebangkitan, an-nusyur tersebarnya orang-orang menuju padang mahsyar, al-ma'ad kembalinya orang-orang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai. Semasa hidup ibu saya bila berzikir menggunakan batu kerikil. Sebelum meninggal ibu saya berwasiat bila meninggal batu itu minta ditabur dan ditaruh di atas kuburannya. Apakah ada syariatnya menaruh batu-batu kerikil itu di atas kuburan? Bila saya mengerjakan wasiat ibu saya, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya adalah yang diperbolehkan batu kerikil yang ada adalah yang ada di samping-samping kuburan. Maksudnya tanah dari yang digali tersebut. Nah, itu yang dibolehkan. Adapun yang seperti ini
tidak dikerjakan wasiatnya tidak mengapa. Karena bagaimanapun batu-batu kerikil tersebut nanti akan menjadi saksi. Mau di atas kuburannya, tidak di atas kuburannya, akan menjadi saksi. Dan wasiatnya tidak dikerjakan tidak mengapa. Lalu kalau saya mengerjakan bagaimana? Tidak perlu. Nah, apakah boleh menerima kue keranjang atau dodol Cina walau kita tidak merayakan Imlek? Karena yang memberi ke saya juga sesama Muslim dan beliau dapat dari kantor. Mohon penjelasannya. Maka jawabannya adalah kalau mendapatkan hadiah dari orang kafir boleh. Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari kaum Yahudi. Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari kaum Nasrani. Boleh, asalkan hadiah tersebut halal bagi seorang Muslim. Tetapi ikut meminta, ngantri, ya, karena saya melihat di media sosial ada orang yang kasih apa istilahnya, angpau atau apa gitu. Nah itu boleh diambil, tetapi tidak dia membuat, ikut membagikan ataupun dan seterusnya. Tidak perlu hal tersebut dilakukan. Nah, selama itu halal diperbolehkan. Kalau kita baca Quran tapi belum tahu artinya, itu kita baca Qurannya diterima Allah tidak ya Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz, bagaimana caranya untuk baca Quran sekaligus tahu artinya? Jazakumullahu khairan. Maka ini ada pertanyaan beberapa kali masif kayaknya ke saya, dan juga ternyata ada video mungkin yang menyatakan bahwa kalau baca Quran tidak tahu artinya tidak dapat pahalanya. Untuk apa gitu baca Quran, menjadi ahli Quran, menjadi penghafal Quran, tidak dapat tidak memahami artinya? Maka jawabannya adalah interaksi seorang muslim dengan Al-Quran itu ada 5: mendengar, mempelajari, membaca, menghafal, dan mengamalkan. Maka apa saja yang dia lakukan dari 5 ini dengan Al-Qurannya, dia dapat pahala. Misalkan seseorang mendengar Al-Quran, walau tidak faham, dapat pahala, asalkan dia mengerjakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama sambil berusaha memahami. Wa ansitu, diam, tidak bergerak apa-apa kecuali untuk mendengarkan. Maka semoga kalian mendapat rahmat. Di sini tidak disebutkan harus benar-benar paham, tahu tafsirannya, tidak. Tapi mendengar dengan seksama, kemudian tidak bergerak kecuali hanya untuk mendengar. Maka dia semoga dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mempelajari Al-Quran. Mempelajari di sini maksudnya adalah mempelajari bacaannya, tajwid, makhrajnya. Maka meskipun dia tidak paham apa yang dibaca, tetap dapat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syab lahu ajran. Dan orang yang terbata-bata membacanya dan lisannya berat, maka baginya pahala. 2 pahala. Ini menunjukkan bahwa membaca saja, mempelajari saja, ya, mempelajari bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya dan makhrajnya saja, tanpa tafsirannya, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Lihat lagi hadis Rasulullah SAW tentang membaca. Kalau tadi mendengar, mempelajari, membaca. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin aqul alifun harf wa mimun harf wa lamun harf." Yang artinya siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala kebaikan. Dan aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka orang baca alif lam mim mendapatkan 30 pahala kebaikan. Ya. Nah, di sini tidak ada disebutkan bahwa harus paham, enggak ada. Ya.
Memang, nah ini, memang kadang ada kelompok yang menyimpang, seperti kaum Khawarij, ahli ibadah, ahli penghafal Quran, tapi tidak memahami ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Yang menuku minad-din kama yahrumu samu minar ramiyah. Keluar dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Padahal dia ahli ibadah, ahli baca Quran. Nah mungkin si ustadz ini ingin memperingati itu, hati-hati baca Quran dengan tanpa memaknainya, nanti khawatir seperti kaum Khawarij. Tapi bukan berarti membaca Al-Quran tanpa memahaminya tidak dapat pahala, tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Membaca doa untuk orang tua yang sudah meninggal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama warhamhuma saghira, sebanyak mungkin boleh apa tidak ya Ustaz? Dan membacanya di luar sholat? Maka jawabannya boleh, kapan saja. Mau dia duduk di masjid menghadap kiblat, duduk di masjid tidak menghadap kiblat, mau dia berdiri berjalan di mobil di mana, di kendaraan, di jalan, boleh saja dia berdoa seperti itu, tidak mengapa. Tapi jangan dikhususkan dengan pengkhususan tertentu, baik itu jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara, waktu, tempat. Ya, ini tidak boleh dikhususkan dengan pengkhususan tersebut kecuali dengan dalil. Allahu a'lam. Izin bertanya, beberapa waktu lalu saya mendatangi kajian Ustadz Fulan. Beliau salah satu Ustadz salaf juga. Beliau menyampaikan bahwa nanti kelak yang tidak mencoblos pun akan ditanya dan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan bukankah sebenarnya demokrasi adalah bukan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan syarat Islam? Lalu bagaimana sebenarnya yang sesuai dengan ajaran sunnah, dan bagaimana kita menyikapi pesta demokrasi ini? Jazakallahu khairan. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah, saya sering jawab ini sudah. Yang pertama, cara menjadi pemimpin dalam Islam sudah dicontohkan oleh para salafus saleh, dari mulai Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dua cara yang benar dan satu cara yang salah, akan tetapi jika tiga cara tersebut dilakukan, maka rakyatnya harus taat. Cara yang pertama adalah dengan cara istikhlaf, baik itu istikhlafnya secara langsung ataupun secara kiasan. Istikhlaf artinya pemimpin sebelumnya memilih pemimpin setelahnya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau dengan isyarat memberikan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq saat hari Kamis beliau sudah sakit keras, zuhur beliau tidak sanggup lagi untuk bersolat berjamaah bersama para sahabat, maka diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan pada waktu itu Aisyah yang notabene adalah istri Nabi Muhammad SAW dan anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak sepakat kalau yang menjadi imam sholat adalah bapaknya. Akan tetapi karena kenapa tidak sepakat? Karena sering nangis saat baca Quran, saat sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tetapkan Abu Bakar, antunna sahibu Yusuf. Kalian ini para perempuan adalah seperti teman-temannya Nabi Yusuf, ngeyelan. Akhirnya tetap jadi. Nah, kemudian cara yang pertama ini juga dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, yaitu beliau menunjuk, semasa beliau memimpin, menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Dan ini cara murah, ya, cara tidak banyak spanduk. Pusing saya lihat spanduk, banyak spanduk, kota kotor dan seterusnya. Murah ya. Tidak perlu
macam-macam, murah. Nah, kemudian jadilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cara yang kedua adalah dengan cara ahlul halli wal 'aqd. Apa itu ahlul halli wal 'aqd? Orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, beberapa orang yang merupakan pemuka-pemuka dari kaum muslimin. Pemimpin sebelumnya, incumbent ini menunjuk pemuka-pemuka dari kaum muslimin. Mereka disuruh bermusyawarah memilih siapa pemimpin di antara mereka. Itulah yang dilakukan oleh Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menunjuk 6 orang. Salah satu dari 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Di antaranya juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, dan yang lain-lain. Yang ditunjuk pada waktu itu adalah Utsman bin Affan setelah bermusyawarah. Baik, ini cara yang kedua dan itu juga murah. Dan kalau di kita mungkin ada 34 provinsi, ya, presiden milih mana yang lebih, mana yang merupakan tokoh dan paling berpengaruh dan soleh di setiap provinsi tersebut. Lalu berkumpul mereka milih satu. Ini juga murah. Tidak banyak konvoi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memberontak, menggulingkan yang sebelumnya. Ini haram dalam Islam kecuali dengan syarat pemimpin sebelumnya kafir dan kekufurannya nyata berdasarkan dari Al-Quran hadis, seperti matahari di siang bolong, tidak ada asumsi ataupun tidak ada isu, tapi kekufurannya nyata. Dan atau pemimpin yang tidak membiarkan sholat. Nah, ini boleh diberontak, syarat yang kedua. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya oleh para sahabat, bolehkah kami memberontak? Kata Rasulullah, la ma aqamu fiikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Kita sekarang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, alhamdulillah, luar biasa, nyaman, tidak ada pelarangan sama sekali. Ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini pun tidak boleh dilakukan kalau sudah terkumpul syaratnya, kecuali benar-benar diharapkan kemungkinan besarnya mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kemungkinan besarnya mendatangkan keburukan, kerusakan lebih dahsyat, pembunuhan banyak terhadap rakyat, tidak boleh dilakukan. Tapi cara yang ketiga ini kalau terjadi juga, kemudian setelah itu terjadi istatabbal aman, bahasa Arabnya, stabilitas keamanan nasional terjadi, maka rakyat seluruhnya wajib membaiatnya, wajib tunduk taat kepadanya, meskipun dia mengambilnya dengan cara pemberontakan. Nah, itu 3 cara dalam Islam. Selain 3 cara itu pasti batil, pasti tidak benar. Ya, termasuk di dalamnya memilih pemimpin dengan cara suara terbanyak tanpa memperhatikan kualitas yang dipilih dan yang memilih. Paham ya? Tanpa memperhatikan kualitas yang dipilih dan yang memilih. Tapi Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana sekarang sikap kita? Yang pertama berarti caranya batil. Maka dari penjelasan tadi, sebagian ulama berpendapat yang batil tidak menghasilkan kebaikan, maka tidak mengikutinya. Ini pendapat pertama. Yang batil tidak menghasilkan kebaikan, maka tidak mengikutinya. Dan ini kita hormati pendapat ini, karena argumennya kuat. Ya. Yang kedua adalah tidak menyetujui pendapat pemilihan dengan cara seperti ini. Cuma jika tidak digunakan suara, orang buruk akan menjadi pemimpin. Orang yang tidak saleh akan menjadi pemimpin. Orang yang buruk akidah akhlaknya akan menjadi pemimpin.
maka gunakanlah. Ya, maka gunakanlah. Nah, ini pendapat ulama kontemporer zaman sekarang seperti Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz rahimahullah taala. Sudah? Belum, anti klimaksnya belum. Antum gimana? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya tanpa harus ada kamera boleh saya. Bagaimana menyingkirkan adanya apa ini? Jadi kalau saya kasih yang ini tadi tentang semuanya muslim, siapapun jadi semuanya muslim, ya, semuanya muslim, masih sholat, masih membiarkan kaum muslimin sholat dan seterusnya. Nah itu clue dari saya, semuanya muslim. Nafkah dari suami sudah mencukupi, tapi beberapa bulan ini saya mencari tambahan dengan berjualan, dan selama jualan ini saya enggak khusyuk sholat dan murojaah. Saya terganggu, tidak fokus. Mohon nasihatnya, apakah saya harus berhenti jualan? Suami sudah mencukupi, lalu dia nambah-nambah kerjaan, lalu sekarang mengeluh. Ya, sudah restart ulang aja lagi. Tinggalkan itu. Perempuan itu tabiatnya dinafkahi dalam Islam. Perempuan itu tabiatnya dinafkahi. Maka saya katakan, carilah surga Allah dengan cara mengurus suami dengan baik dan mendidik anak dengan sukses. Itulah surgamu, wahai para ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Itu surga seorang perempuan. Makanya kita kadang tidak heran, ini kejadian pribadi kepada saya. Kita tidak heran kadang-kadang di jalan gitu ya, kita sudah mau lurus, tiba-tiba ada ibu-ibu dari jauh, nggak heran ke belok ke kanan gitu, atau ke kiri, nggak heran. Karena mungkin dia mikir suaminya, mikir anaknya, atau ada sen rating kanan, kemudian beloknya kiri, enggak heran. Karena mungkin banyak pikiran. Menu apa ini sekarang? Ya. Kemudian bagaimana suami nyaman di atas ranjangnya, bagaimana suami nyaman lisannya dan perutnya. Itu tidak mudah. Dan itulah surganya seorang perempuan. Apalagi bagaimana kalau ditambah di zaman sekarang harus jualan online, dan itu tanda kiamat, bahwa nanti di akhir zaman ada istri-istri yang menolong suaminya untuk berdagang. Itu tanda kiamat. Entah itu tanda baik atau tanda buruk, itu lain hal, tergantung manusianya, tapi itu tanda kiamat. Maka tabiat seorang muslimah dinafkahi. Maka biarkan begitu, ya. Dan buktinya sekarang mengganggu si ibu ini, tidak khusyuk, murojaah nggak dapat. Sudah, yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa mengurus suami dan mendidik anak dengan baik dan sabar. Itu tugas perempuan. Ya, itu tugas perempuan. Bagaimana kita berjihad dengan mengurus suami, mendidik anak-anak, bahkan kadang-kadang jarang keluar rumah gara-gara pekerjaan dua itu. Bagaimana ditambah dengan pekerjaan di luar? Saya subhanallah, ya nggak apa-apa lah, ini cerita tahadutsan binikmah tentang keluarga kecil saya. Istri saya, yang tahun ini saya panggil you are my soul, anti ruhi, bahasa Arabnya. Beliau sering mengatakan, ini makanan saya masak dengan sepenuh hati. Dia sering sebutkan itu, untuk bisa mendapatkan
ridha suami. Itulah surganya seorang perempuan. Itu cita-cita tertinggi seorang perempuan muslimah, dapat ridha suami. Saya tidak habis membayangkan kalau seandainya seorang perempuan bekerja, kemudian kadang-kadang keluar rumah lebih cepat keluarnya daripada suaminya. Ya, bagaimana dia mengurus anaknya, mengurus dia. Kemudian ketika suami pulang, dia tidak ada di tempat. Ya wajar terjadi perselingkuhan. Saat suami sedang galau-galaunya, sedang ingin curhatnya, kalau ingin curhat ke istri nggak dapat. Dhaif curhatnya itu nggak dapat, istri sibuk. Akhirnya dia ada teman di kantor, perempuan yang care padanya, selingkuhlah sudah. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari, surganya seorang istri di dunia adalah melayani suaminya dan mendidik anaknya. Itu surganya istri di dunia. Jangan rubah itu dengan hal-hal yang lain. Dan juga bahkan saya menasihatkan, kalau tadi kan ini jualan, gara-gara jualan akhirnya kacau ibadahnya. Saya nasihatkan, nuntut ilmu juga diperhatikan. Jangan sampai suami kemudian mengeluh. Contoh misalnya, ya, setiap hari setoran online, dari mulai habis subuh online, jam 9 offline ke Masjid Puri Cinere, setiap hari. Nanti zuhur makan-makan sama teman-temannya, satu circle-nya. Asar online dengan ustazah. Kemudian habis maghrib masjid lagi. Sampai seorang suami pernah curhat ke saya. Sampai saya bilang ke istri, Ustaz, yang saya suamimu ada di sampingmu sekarang. Sebentar, ini lagi online sama Ustaz. Ilmu yang dituntut itu untuk menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah, bukan menjadikan suami dicuekin, bukan. Bahkan saya katakan, ngaji 1 kali sebulan, 1 kali sepekan cukup. Surgamu di rumahmu. Mengurus perut suami, mengurus kemaluan suami, dan mendidik anak-anak. Kadang seorang perempuan tidak sabar mendidik anaknya. Anak baca Quran 1 hari dia cuma dapat 1 huruf dari Iqra, langsung dia curhat ke suaminya, wah capek, panggilin aja tuh guru TPK, capek sih, nggak sabar. Makanya saya membuat pesantren putri. Visi saya adalah mencetak muslimah berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, terampil mengurus istri, mengurus suami dan anak. Terampil di sini adalah dia tahu masakan suami, makanan suami yang enak, dia belajar akan hal itu. Itu surganya di situ. Bagaimana dia keluar rumah, kemudian dia bertemu dengan orang, ketika keluar rumah harus dandan. Mau nggak mungkin dia keluar rumah pakai dasteran, nggak mungkin. Harus dandan, sudah rapi setiap hari seperti itu. Bagaimana mau harmonis ke rumahnya? Maka saya nasihatkan, carilah surga seorang wanita muslimah dengan menjadi istri dan ibu rumah tangga. Itu surganya seorang wanita muslimah. Bagaimana menyingkirkan adanya jampi-jampi yang ditaruh oleh orang tua di atas pintu dan ditaruh juga gambar-gambar sumarah purbo, apa itu? Keyakinan kejawen. Apakah harus diruqyah lebih dahulu dan bagaimana caranya meruqyah tersebut? Apakah kita sebagai anak membiarkan benda tersebut di orang tua karena dilarang menyingkirkan? Karena jika tahu disingkirkan orang tua akan marah besar. Tugas yang paling utama adalah bukan menyingkirkannya, tetapi mengilmui orang tua tentang akidah yang benar. Itu yang paling utama terlebih dahulu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah diilmui dengan akidah yang benar,
maka niscaya akan sukarela untuk menurunkan. Nah, kalau sudah diturunkan ingin memusnahkan bagaimana? Diruqyah, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, kemudian dibakar. Jangan sampai ada yang tersisa, terutama buhul-buhulnya ataupun sesuatu pun darinya, jangan sampai tersisa. Allahu Akbar. Jika puasa hari Bid jatuh di hari Jumat, Sabtu dan Ahad, tapi saya jalankan puasanya di hari Jumat, untuk hari Sabtu dan Ahad saya tidak puasa karena ada suami yang tidak mengizinkan saya puasa dengan alasan, kata suami enggak dinas, jadi jangan puasa. Terpaksa saya ganti di hari Senin dan Selasa karena suami saya sudah dinas kembali. Dan qadarullah suami saya tidak pernah Ustadz jalankan puasa-puasa sunnah. Jadi saya kalau mau puasa sunnah selalu izin dengan beliau. Mohon jawabannya. Jawabannya boleh diganti, tidak mengapa. Yang kebiasaan dia Jumat, Sabtu, Ahad, ataupun 13, 14, 15 bertepatan dengan Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian Sabtu, Ahad ini ada suaminya, maka dia ganti dengan Senin, Selasa. Boleh, ya, boleh diganti. Kemudian perhatikan. Kemarin ini saya bahas di Yayasan Al-Jannah, Tebet, kajian Sabtu siang khusus untuk para perempuan, bahwa seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kemudian ada penjelasan di situ, itu hadis Rasulullah SAW. Ada penjelasannya. Salah satu penjelasannya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, karena seorang suami berhak untuk menikmati istrinya kapan saja, dan seorang istri wajib melayani suaminya saat suaminya ingin dilayani. Dan melayani suami kewajibannya itu alal faur. Alal faur itu artinya langsung dikerjakan, tidak ditunda. Tidak ditunda. Bahkan disebutkan dalam hadis, wa in kanat 'ala tannur, meskipun sang istri sedang memanggang roti. Dan tannur, panggangan roti di zaman dahulu tidak seperti pakai oven sekarang, enggak, tetapi ada semacam bulatan, di bawahnya ada api, maka rotinya itu, adonannya itu ditempelkan di dinding-dinding. Kalau ditinggal berarti hangus. Hangus berarti mubadzir. Tetapi para ulama mengatakan tidak mengapa mubadzir. Kenapa? Talful mal ahwan ala zawj min wuqu'i fi zina. Hancurnya harta suami di sini, itu kan harta suami juga. Hancurnya harta suami di sini lebih ringan dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam perbuatan zina gara-gara sering istrinya menolak ajakannya. Baik, maka wajib dengan izin suami. Bahkan kita pelajari kemarin, kalau istri di tengah-tengah puasa, misalkan nih ada suami nih di rumah, lalu istri minta izin, saya puasa ya bang, puasa nggak apa-apa. Ternyata jam 12 siang muncul syahwatnya, maka wajib dibatalkan. Bahkan kalau itu puasa qadha Ramadan. Jika puasa qadha Ramadan itu dilakukan dari mulai Syawal, ini Ramadan, Syawal sampai Rajab terakhir, ini wajib dengan izin suami. Jika suami ingin membatalkan, berhak untuk dibatalkan. Ya. Kecuali Sya'ban yang sebentar lagi Ramadan, maka ini tidak perlu izin suami. Dan suami tidak boleh membatalkan, dan istri tidak boleh taat untuk dibatalkan. Sampai segitu. Ya. Jadi sebabnya kenapa harus dengan izin suami? Sebabnya adalah, kata Imam Nawawi, inna zawj
lahu haqqal istimta' fi kulli waqt. Suami berhak untuk menikmati istrinya di setiap waktu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib dengan izin suami. Nah, ada juga permasalahan. Ini sedikit menyimpang ke fikih jadinya ya. Permasalahan yaitu apabila suami tidak ada di rumah, entah safar, entah pokoknya dia tidak ada di rumah pada hari dia puasa, wajibkah izin? Tidak wajib. Puasa saja langsung, karena suaminya memang tidak ada. Ternyata dia puasa pagi, suaminya datang siang. Bolehkah suaminya membatalkannya? Boleh. Wajibkah istrinya taat? Wajib. Kenapa? Karena melayani suami statusnya wajib, dan wajibnya harus dikerjakan segera tanpa tunda. Sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Baik. Kemudian satu lagi permasalahan tadi, ya itu cukup. Terlewat tadi satu lagi, ada yang saya ingat. Soalnya nanti saya sampaikan. Jadi begitu ya, wajib puasa sunnah dengan izin suami. Nah, adapun suami tidak mau atau tidak pernah puasa sunnah, ya tidak mengapa, itu hukumnya sunnah. Tapi diajak lebih utama. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah di setiap salat fardu kita membaca doa yang sama? Karena saya belum hafal semua doa yang ada di buku kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak doa memakai bahasa Indonesia, Ustaz. Kadang saya keder, Ustaz, dengan baca doa memakai bahasa Indonesia, dan boleh tidak membaca doa masih melihat ke buku bacaan doa dan melihat di HP karena saya belum hafal semua, Ustaz. Untuk bacaan doanya. Jawabannya saat sholat jangan melihat HP. Tapi di luar sholat hafallah. Dan kalau sebelum hafal dia membaca doa yang dia sudah hafal itu saja, boleh, tidak mengapa. Dia ulang-ulang tidak mengapa. 15 tahun yang lalu teman saya menggugurkan calon bayinya yang masih berumur 3 minggu. Sebelum menggugurkan, teman saya ini begitu senang sekali karena hamil dengan lelaki yang dicintainya. Tapi qadarullah, lelaki ini tidak bertanggung jawab, malah menyuruh menggugurkan. Dan kata lelaki ini tidak berdosa karena belum berbentuk bayi. Jika mau tidak mau teman saya ini menuruti kemauan pacarnya itu, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah nanti di hari kiamat teman saya itu akan dipertemukan dengan calon bayi yang digugurkan, dan apakah dipertemukan juga dengan pacarnya itu? Allahu a'lam. Enggak tahu saya. Tapi yang agak menggelitik tadi dari pertanyaan ini adalah gembira hamil dengan lelaki yang dicintainya. Itu enggak boleh gembira. Itu dosa zina. Mau ente cinta enggak cinta, berzina haram, dosa besar. Inilah kelirunya sebagian anak-anak muda berpikiran, alhamdulillah saya hamil dari dia, dengan laki-laki yang saya cintai. Padahal accident before marriage, sebelum menikah, itu dosa zina. Nah, ada pun masalah pertanyaan, bertemukah dia dengan anaknya? Lalu kalau bertemu mau ngapain? Makanya saya lebih baik jawabnya saya tidak tahu. Sebenarnya yang lebih patut dipertanyakan apa? Saya tadi mengira pertanyaannya bukan tentang itu, bertemu atau enggak bertemu. Yang patut lebih dipertanyakan apa? Menggugurkannya, apa hukumnya? Lalu cara bertaubatnya gimana? Itu lebih utama untuk ditanyakan, bukan ketemu atau enggak ketemu. Bisa dimaklumi ini? Maka jawabannya menggugurkannya haram. Kalau umur berapa tadi? 3 minggu. Ruh ditiupkan oleh Allah saat sudah 120 hari. Kalau sudah ditiupkan ruh ketika sudah 120 hari digugurkan, berarti dia bunuh. Berarti dosanya 2, membunuh dan berzina. Baik.
Tapi kalau belum ditiupkan ruh, maka di sini tetap diharamkan. Kenapa? Karena proses dari 3 minggu itu berapa hari, Pak? Nah, 21 hari. Nah, proses dari terkumpulnya sel telur dengan sel sperma itu selama 40 hari. Itu sudah Allah letakkan dalam tempat yang khusus. Nah, dia membuangnya, disinilah letak dosanya dia. Paham ya? Di situ letak dosanya. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh padanya, maka dia mengumpulkan dua, zina dan membunuh. Kemudian, lalu cara bertobatnya bagaimana? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat atas apa yang sudah dilakukan. Kalau kita buka puasa, boleh tidak sholat maghrib di masjid? Karena kalau sudah selesai buka puasa di sholat berjamaah sudah selesai. Jawabannya boleh saja, tidak mengapa untuk mengejar sholat berjamaah. Kalau kita sedang sahur lalu azan subuh masih dikumandangkan, bolehkah kita minum dan makan? Lebih hati-hati tidak. Meskipun sebagian ulama berpendapat boleh sampai dia menghabiskan, misalkan ini 1 gelas dia pegang, ya, dihabiskan. Memang ada dalilnya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang lebih hati-hati, bahwa kalau sudah azan maka tidak ada lagi makan dan minum. Wallahu a'lam. Kalau ada masjid yang nyatu sama kuburan, lebih baik kita sholat di masjid atau di rumah. Misalnya masjid yang tidak ada kuburan, jauh dari tempat tersebut, sedangkan kita tidak ada kendaraan. Jawabannya, sholatnya di rumah dalam keadaan seperti ini ya, tidak di masjid yang ada kuburannya. Wallahu a'lam. Karena pendapat yang lebih kuat, sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Ini pendapat yang lebih kuat. Berarti kalau saya katakan pendapat yang lebih kuat, berarti ada para ulama yang mengatakan sholat di masjid yang ada kuburannya haram. Tapi kalau sholat juga di dalamnya, sholatnya sah. Paham ini bedanya? Nah, malam turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar yang sahih, malam ke-17 Ramadan atau 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dengan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para ulama, terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di 20 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau makan all you can eat 100.000, bisa makan sepuasnya. Sebagian pendapat ada yang mengatakan haram, sebagian pendapat ada yang membolehkan karena ghararnya kecil. Pendapat yang kuat menurut Ustaz bagaimana? Jawabannya adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jika sepakat maka menjadi halal, karena sudah sepakat. Misalkan nih, yang di atas meja ini apa saja yang dimakan 100.000 maka boleh dimakan. Sepakat nih antara penjual dan pembeli, maka dia diperbolehkan. Jika tidak ada kesepakatan, itu yang menjadi gharar. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Saya harus ke bandara. Yang kita sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bulan depan kita akan membahas tentang puasa ya. Puasa. Insyaallah ada materi yang akan dibagikan. Saya akan mohon dan diperbanyak dan dibagikan kepada jamaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.